Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja berdoa bersama dalam rangka kita mensyukuri sekaligus mendoakan rumah ini mudah-mudahan penghuninya menjadi baiti jannati. Amin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar Bapak Widadi, ada beberapa hal di dunia ini yang harus kita maklumi bersama. Yang pertama, agama mengajarkan kepada kita beriman kepada yang gaib. Itu adalah syariat agama Islam, bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib. Artinya di samping Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, yang ganteng-ganteng kayak Pak Haryanto, Pak Raffi, Pak Sugeng, Pak Mukti, sampai situ aja lah. Teman kalau sampai masih jalan kalah ganteng semua ini dia. Di samping Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Di sana ada malaikat yang sifatnya ada setan, iblis, jin, genderuwo, kalong wewe dan lain sebagainya yang sifatnya gaib. Karena hidup kita berdampingan dengan makhluk Allah yang lain inilah, maka agama pun mengajarkan kepada kita agar toleransi. Jadi toleransi bukan hanya antar umat beragama, tapi juga toleransi antar makhluk ciptaan Allah. Coro bahasa dukune, ini bahasa dukun ya, tunggal dulu ojo ganggu. Bagaimana agar kita saling toleransi menghormati menurut ajaran Allah? Maka diajarkan kalau kita berada pada suatu tempat, yang pertama jangan lupa salam. Jadi salam di rumahnya sendiri, walaupun tidak ada orang, kita masuk keluar rumah itu sunnah mengucapkan salam. Jadi rasa protes, masa marono kok dadak salam, sing jawab sapa? Ono sing jawab, aja kuwatir nggih. Ono sing jawab, mung panjenengan alhamdulillah diparingi nikmat orang ngrungu jawabane salam. Bukan hanya masuk keluar rumah, jenengan lewat kuburan saja juga diajari salam. Etikanya kita lewat kuburan mestinya motornya dipelankan. Bahkan kalau yang sangat hormat sekali dituntun. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlal diyar. Perlu apa? Memberikan salam kepada mereka bahwa ternyata orang yang di kuburan juga masih hidup. Walaupun uripe beda kaya wae dhewe, ora perlu sagon, ora perlu sosis, ora perlu lemper, mung perlu nedo. Jadi wong sing kuburan juga masih hidup. Nah, ora pinter dalil, mung rada apal sithik-sithik. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin tashurun. Jadi orang yang mati itu sebenarnya mereka masih hidup, cuma kita tidak menyadari kehidupannya. Maka kita lewat salam. Bahkan kalau ada waktu kita mendoakan. Ki opo dadak salam barang opo ngrungu, aja khawatir. Ya kuwi mau jenengan diparingi nikmat orang ngrungu jawabane salam. Nek jenengan nikmate dicabut lewat kuburan jenengan ngucap salam, dijawab salame malah jenengan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba ana swara sing jenengan kenal. Waalaikumsalam. Piye kabare? Repot ya. Masih nak zaman kuno. Nah, jadi malah tambah dowo. Jadi etika pertama adalah mengucapkan salam. Termasuk di dalamnya masuk keluar rumah kita diajarkan salam. Ketika mengawali suatu tempat yang baru, agama juga mengajar kepada kita salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin. Itu ketika kita berada di tempat asing, di tempat baru, ditempati, kita mengucapkan hal demikian. Bagaimana kita masuk di rumah? Ya berdoa.
Nek tahlilan ora gelem, yasinan ora gelem, ojo tahlilan, ojo yasinan, cukup ruqyah rumah. Wah, sekarang ada muncul bahasa keren. Yasinan tidak mau, tapi ruqyah rumah mau. Padahal ruqyah rumah sing diwaca padha. Ya ilah hadroh Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falah, An-Nas, Al-Fatihah, ujung atau depannya surat Al-Baqarah, tengahnya surat Al-Baqarah sing diwaca padha. Mung bedane yang satu ruqyah rumah, yang satu yasin tahlil. Intine padha menempati rumah baru. Yang satu pakai istilah lama, yang satu pakai istilah baru. Jadi karena sudah ada Aisyah tidak mau sama, maka ada Raudhatul Atfal, ada Bustanul Atfal. Wis intine mong wong padha. Wis ono partai oke, ora cocok gawe partai meneh. Kira-kira begitulah. Itu kalau dikembangkan jauh ke sana. Jadi pesan saya ke Pak Wib termasuk ke keluarga kita semua, etika kita masuk rumah pertama mengucapkan salam. Yang kedua, setelah kita berada dalam rumah, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kita dengan sholat dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah kene kena gua alasan. Aku ora orang masjid, nopo aduh saka omah. Ya kena gua alasan toh. Oh sing cerdak kaya Pak Sarife kadang ora mari masjid. Wis samping masjid ora gelem mari masjid. Iki atuh kena gua alasan. Pertama itu, kedua pandemi, ketiga udah kenal karo lingkungan, tepat pokoknya. Jadi nego alasan males cocok Pak. Maka kalau males bersosial dengan orang, males ke masjid, ya manfaatkan pakai dalil yang lain. Kalau dalil ke masjid, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Dalil sholat di rumah, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Lo hadisnya podo, ini bedanya dalangnya partai opo, ulasane pintu. Jadi dalangnya partai opo, ulasane pintu. Dalilnya cek. Ora ono Quran sing salah, ora ono hadis sing keliru. Sing ono awake dhewe sing ora duwe ilmu menafsirkan Quran hadis sakarepe dhewe. Jadi intinya kalau tidak ke masjid, tolong manfaatkan tetap sholat di rumah. Sekaligus sebagai hiasan rumah terbaik adalah sholat dan membaca Al-Quran. Kita tadi membaca Yasin dan beberapa kalimat thayyibah yang lain hanya miniatur. Bukan malam ini saja panjenengan baca, tapi kalau bisa istiqomah setiap hari baca Al-Quran walaupun satu ayat, satu surat. Suaraku elek, ono HP, setel HP ini ceklek kalau nih niruna, wah suaranya Pak Widadi wapik ngaji nih, padahal suara HP rasa. Yang penting ono nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Jadi kita menghias rumah. Yang ketiga, etika adab ketika kita berumah, tentunya kita beradaptasi dengan lingkungan. Sebelum kita beradaptasi dengan lingkungan, maka terlebih dahulu bagaimana menciptakan di lingkungan rumah sendiri menjadi baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Wes wis kurang surgaku yo apa ya ra. Omahe semen celangene ra. Ternite terbaru, fotonya terdadah, ya wis luar biasa. Pokoknya anune mung syukur dan syukur luar biasa. Menciptakan baiti janati sambil dahar Pak Mulu Pak. Iki 2 jam Mas Pak. Sambil menciptakan baiti janati, maka jangan lupa namanya rumah tangga itu ya wajar. Mengkono masalah Pak Widadi pulang kuncinya orang berbohong biasa. Wah udah biasa itu ya. Itu bumbu rumah tangga. Orang rumah tangga sing ora ribut, ya. Kecuali suami istri dua-duanya bisu. Iki wae iso ribut to. Ora iso ngomong banting piring, iso ribut ae. Wong sing iso ngomong wae tukare karo banting piring ya. Banting piring, banting kompor dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menciptakan rumah tangga yang baiti janati, beradaptasi dengan lingkungan, di mana bumi dipijak,
di situ langit dijunjung. Mungkin adab etika RT 3 beda dengan RT 3 RT 7 sama luar biasa. Sama RT 7 mungkin beda ya, kono nang lembah kene nang pucuk ketinggian Puncai ini Tol Bogor kira-kira ya. Menyesuaikan adat yang berbeda, tetapi kami mungkin orang tikonoran ya mewakili Pak RT, saya yakin kami dari RT 3 welcome ya Pak ya, bahasa Inggrisnya welcome, kapan saja datang monggo ke Masjid An-Nur, tahu dikunci Pak ya Pak Tris ya, masjid itu ratu dikunci. Jadi ya dengan Arab Itikam dengan Taufikat Doan silahkan ke An-Nur, tahu dikunci, luar biasa. Mungkin mungkin satu-satunya masjid luar biasa adalah An-Nur. Masjid dia orang tahu dikunci. Alhamdulillah. Mungkin tahu hilang. Saya kira orang tahu hilang. Kalau nanti mungkin perlu Pak RT, warga dan sebagainya, monggo silahkan. Apalagi kalau perlu ke yayasan saya silahkan. Kebetulan tiap malam Jumat ada sore semangat Quran sampai maghrib pikir buka bersama, sing poso, sing ora poso ya makan bersama, kemudian sholat jamaah di masjid, kembali ke yayasan, makan malam atau buka. Silahkan. Wah aku izin, aku tuh warga situ. Oh saya izin Pak, sing teko rata-rata bukan warga situ, udah ada absennya Pak Haryanto atau teko ada absennya. Jadi nggak usah khawatir dengan wisata izin aku teko bukan warganya, malah justru warga situ orang teko, sing teko malah warga orang lain. Jadi kami sebagai RT pagi mewakili Pak RT, silakan datang kapan saja. Mewakili Pak Takmir silakan datang ke masjid kapan saja. Insya Allah tetap guyup rukun, ono informasi silaturahmi tetap dijalani. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama jenengan diberkahi rumahnya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi segalanya, dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.